Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman Fawzudi, NIM 127 dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik manifestasi permukaan Cisolok Sukabumi, Jawa Barat berkaitan dengan sistem panas bumi Cisolok. Abstrak. Cisolok adalah salah satu prospek panas bumi di Sukabumi, Jawa Barat. Manifestasi permukaan panas bumi di Cisolok terjadi sepanjang 300 meter dari Sungai Cisolok yang terdiri dari semburan gas, perubahan permukaan, dan endapan seperti zona argilik, silika sinter, dan dominan dengan deposit travertin. Temperatur di dalam reservoir kisaran wilayah sekitar 170-200 derajat Celcius dengan komposisi panas cairan biasanya adalah bikarbonat HCO3. Travertin dari atas ke bawah berikut ini karakteristiknya. Yang pertama, crustiform dan coliform. Yang kedua, sisir saccharoidal dan ductile. Yang ketiga, crustiform dan stromalitik. Dan keempat dihapuskan. Perbandingan karakteristik panas pegas, perubahan permukaan dan endapan di daerah akan meningkatkan pemahaman kita tentang evolusi Cisolok sistem panas bumi, manifestasi permukaan panas bumi dari mata air semburan, dan perubahan permukaan mengidentifikasikan bahwa panas bumi di Cisolok telah berubah. Air waduk dalam telah berubah dari perairan Cl ke HCO3 karena batuan air bawah permukaan interaksi. Kata kuncinya manifestasi panas bumi Sungai Cisolok, travertin, dan perubahan permukaan. Pendahuluan dan metode penelitian. Pertama, pendahuluan. Sistem panas bumi termasuk reservoir dan pola aliran bawah permukaan dapat dipahami dengan mempelajari manifestasi panas bumi permukaan seperti mata air panas, kolam air panas, ventilasi uap, dan perubahan permukaan hidrotermal menurut Hochstein dan Brown tahun 2000 dan Brown tahun 1978. Yang kedua, Jawa Barat adalah salah satu daerah dengan banyak prospek panas bumi. Yang ketiga, perubahan hidrotermal yang terjadi di permukaan dan tepi Sungai Cisolok menunjukkan sangat intensitas perubahan tinggi yang didominasi oleh kejadian sinter silika tebal dan travertin. Investasi panas bumi seperti panas begas, fumarol, dan tanah beruap. Metode penelitian yang saya ambil, jenis dan sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka, mencakup jurnal, buku, e-book, atau literatur lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dari penelitian terdahulu. Definisi istilah. Yang pertama, manifestasi. Manifestasi itu merupakan gejala di permukaan yang merupakan ciri terdapatnya potensi energi panas bumi. Bukti kegiatan panas bumi dinyatakan oleh manifestasi-manifestasi di permukaan, menandakan bahwa fluid hidrotermal yang berasal dari reservoir yang telah keluar melalui bukaan-bukaan struktur atau satuan-satuan batuan berpermeabilitas. Yang kedua, hidrotermal. Hidrotermal merupakan suatu proses pembentukan mineral yang terjadi sekitar sumber dari panas bumi di dalam kulit bumi yang terjadi akibat adanya injeksi dari magma terhadap air. Dengan kata lain, terjadi pelarutan oleh magma sisa yang bercampur dengan air tanah sehingga mengalami pengkristalan. Terus yang ketiga, crustiform. Crustiform itu merupakan tekstur berlapis di mana fluida membentuk kristal-kristal yang halus mulai dari dinding pada rongga hingga bagian tengah rongga secara berulang. Terus selanjutnya keempat, zona argilik. Zona argilik merupakan zona terbentuk karena rusaknya unsur potasium, kalsium, dan magnesium menjadi mineral lempung. Zona ini dicirikan oleh kumpulan mineral lempung kuarsa dan karbonat. Unsur potasium, kalsium, dan magnesium dalam batuan berubah menjadi monorilonit, ilit, hidromika, dan klorid. Terus yang terakhir, sinter silika. Silika yang dibawa oleh fluida panas netral mungkin mengendap di sekitar mata air. Hasil dan pembahasan. Berikut hasil dan pembahasan. Kanan merupakan peta dari Cisolok sebarannya. Terus yang kiri penjelasannya. Terjadi manifestasi permukaan panas bumi di Sungai Cisolok sepanjang 300 meter yang terdiri dari mata air semburan, permukaan alterasi, dan deposit seperti zona profilaksis, argilik zona, dan silika sinter, dan dominasi oleh deposit travertin. Mata air panas besar memiliki ketinggian sekitar 3-4 meter. Laju aliran 10 liter per second. Suhu 90 derajat Celcius dengan pH 7,3%. pH 7,3.
Mata air panas di sepanjang sungai memiliki laju aliran lebih kecil daripada air panas besar dengan suhu 90 derajat sampai 100 derajat Celcius dan pH 8. Mata air panas Cisolok adalah mata air semburan artesis menurut Hossein 1994 karena kondisi di dekat titik. Terus analisa kimia menggunakan spektrometer serapan atom SSA menunjukkan dua jenis cairan panas di daerah Cisolok, Mitchell, dan gambar 2 menunjukkan hasil SSA CSL01 dan CSL07 dan hasil sangat signifikan. CSL01 adalah sampel dari aliran keluar langsung geyser besar angin, terutama CSL01 adalah HCO3 dan jenis cairan panas adalah bikarbonat. CSL07 adalah sampel dari kolam air panas menunjukkan Cl sebagai anion utama dengan jenis cairan panas adalah klorida. Berikut gambar di kanan merupakan gambarannya. Lanjut, CSL01 adalah sumber air panas besar di bagian atas sungai Cisolok. Aluvial di sekitar CSL01 ditutupi oleh travertin deposito. Deposit travertin stratified yang terdiri dari pameran CSL01 dari atas ke bawah seperti berikut. Yang pertama, cruciform dan coliform dengan 10-50 cm ketebalannya. Kedua, sisir saccharoidal dengan 5-40 cm. Terus yang ketiga, cruciform dan stromalitik. Terus yang keempat, presiat. Terus zona propilitik dipangkas pada acara CSL04 dengan mengubah dasit dengan pirit disebarluaskan. Urat kuarsa dan kalsit dengan tekstur cruciform dan coliform. Silika amorf di dinding sungai yang tertutup dengan ketebalan 3 cm dan disarankan sebagai sinter baru-baru ini dari kegiatan panas bumi. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya CSL05 gambar 10 ini memiliki lithophasias travertin kerikil Oskul menurut Oskul et al. Tahun 2002. Asosiasi dengan silika sinter travertin deposit dan silika sinter mengisi porositas alveol dengan beberapa tekstur seperti sisir, cruciform dan coliform. Kalsit terbentuk sebagai kalsit mikrokristalin dengan berbilah dan tekstur saccharoidal. Beberapa tekstur seperti sisir, cruciform dan coliform biasanya untuk deposit kalsit, tetapi tekstur berbilah disebabkan oleh zona titik bawah permukaan menurut Simon dan Christensen tahun 1994. Kondisi ini terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ditunjukkan oleh silika sinter telah berubah dari silika amorf menjadi kristal kuarsa bentuk stabil. Karakteristik pemandian air panas telah berubah disebabkan oleh interaksi hidrotermal dan batu dinding. Mata air panas telah berubah dari klorida menjadi air bikarbonat dan buktinya adalah deposit travertin di permukaan. Deposit travertin mengisi aluvial dan basement sungai sebagai pebbly travertin menurut Oskul et al. 2002, dilanjutkan oleh kerak kristal dan litoklas menurut Oskul et al. 2002. Ini adalah menunjukkan suhu reservoir lebih dari 200 derajat Celcius. Setoran travertin terjadi pada CSL01, CSL02, dan CSL03 sebagai manifestasi panas bumi di hulu Cisolok sungai. Kesimpulan yang pertama, manifestasi permukaan di daerah Cisolok terdiri mata air panas spouting spring dan permukaan perubahan seperti zona profilaksis, zona argilik, silika sinter, dan deposit travertin. Terus yang kedua, sumber air panas Cisolok memiliki suhu 90 derajat sampai 100 derajat Celcius dengan pH 8 dan 10 liter per detik. Cairan Cisolok panas mata air adalah bikarbonat dan klorida, dan suhu reservoir di atas 170 derajat sampai 200 derajat Celcius. Terus yang ketiga, deposit travertin dibentuk bertingkat dengan beberapa tekstur seperti coliform dan cruciform, lalu sisir, terus tetit dan saccharoidal. Terus yang keempat, terjadi manifestasi perubahan permukaan kurang lebih 300 meter dari sungai Cisolok. Manifestasi ini adalah didominasi oleh deposit travertin dan silika sinter. Karakteristik travertin menunjukkan deposit terjadi 10.000 tahun yang lalu. Terus yang kelima, suhu sungai Cisolok kurang dari 200 derajat Celcius, dan itu menunjukkan bahwa suhu reservoir telah berubah dan menurun. Lalu
Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.